Halo Sobat Brimo, seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwa kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang replay operator atau RO. Nah, saat ini saya bersama Bro Damana Putra yang kebetulan selama kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 beliau bertugas dan aktif bahkan tiap pekan ya, hampir tiap pekan bertugas sebagai RO di pertandingan di stadion yang dilangsungkan tempat Liga 1. Bro, ini teman-teman masih belum banyak yang paham detailnya ya. Sebenarnya tugas RO itu seperti apa? Sebenarnya tugas utama replay operator itu menyajikan gambar yang ada, gambar yang kita dapatkan dari pihak broadcast kepada VAR saat melakukan checking. Jadi prinsipnya memenuhi keinginan gambar yang dibutuhkan dari VAR. Nah, jadi itu intinya. Jadi paling nggak di sini tugas utama dari RO selalu sedia dan siap dan mengerti memahami tentang gambar yang digunakan oleh VAR gitu kan. Nah, bisa diartikan nggak bahwa dalam hal ini ketika harus menjadi atau menekuni profesi sebagai RO harus paham tentang LOTG, Laws of the Game? Sebaiknya memahami tentang law of the game dari sepak bola karena di satu sisi kita juga dapat mempermudah tugas dari VAR sendiri. Apabila terjadi hal yang perlu dicek secara detail, kita bisa langsung tahu insidennya apa, kejadiannya apa, dan apa yang harus dicek. Meskipun kita menerima permintaan dari VAR, tetapi bila kita memahami law of the game, mungkin secara detail tidak ya, tapi kita paham law of the game itu lebih bagus. Jadi komunikasi kita dengan VAR bisa lebih lancar. Jadi kita bisa memahami keinginan dari VAR, apa yang mau VAR cek, apa yang dibutuhkan oleh VAR, kejadian apa yang ingin diperiksa oleh VAR. Seperti itu. Berarti di luar LOTG katakanlah pemahaman LOTG itu sangat diperlukan, tapi ada hal lain yang jelas mutlak harus dipahami. Teknis gitu kan ya. Seperti apa itu? Apakah serumit yang dibayangkan banyak orang atau sebenarnya sangat simpel itu? Dibilang rumit enggak juga mas, tapi dibilang simple enggak juga. Jadi, karena tanggung jawabnya besar ya? Ya, jadi semua yang kita lakukan itu tugas utamanya adalah menyajikan angle kamera terbaik kepada VAR. Berarti yang minimal harus dipahami adalah penempatan kamera, cara kerja penempatan kamera, cara kerja kamera, sudut kamera, angle pengambilan gambar, apakah dia tight atau close up atau wide, itu gambar lebar. Berarti kalau melihat banyaknya tugas dan yang harus dipahami, paling tidak berapa hari sebelum pertandingan harus datang dan mengecek semuanya? H-2 lebih bagus. Jika tidak bisa H-2, H-1 juga sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup untuk mengecek sistem mulai dari sistem fans sendiri atau sistem stadion, jalur komunikasi baik yang di dalam maupun dari dalam ke lapangan. Terus kita cek jalur dengan pihak broadcast. Jadi gitu, sobat. Ini sangat banyak sekali. Bukan hanya harus memahami, tapi penempatan kamera harus hafal ya. Bahkan yang di Faruk itu kan banyak monitor, artinya itu juga harus dipahami. Betul seperti itu? Ya, harus dipahami, sebaiknya dipahami. Jadi saat VAR atau saat ada insiden terjadi, VAR meminta kita untuk, saya minta angle yang jelas. Nah, kita sudah paham tuh dari penempatan kamera yang dilakukan oleh broadcast, kira-kira angle kamera mana yang terbaik yang bisa kita sajikan untuk VAR, agar VAR bisa mengambil keputusan yang tepat. Artinya bisa dikatakan RO ini sebenarnya sangat vital sekali, tapi selama ini tidak terlihat. Seperti itu ya? Seperti itu. Makanya seneng nih, karena tidak semua orang bisa menguasai dan memahami detail itu. Sekali lagi, passion sangat menentukan ya? Passion sangat menentukan, dan pemahaman tentang sepak bola juga sangat menentukan. Jadi tidak sekadar
menikmati dan menonton sepak bola, tapi mungkin mengerti pertandingan dan mengerti law of the game bisa sangat membantu tugas sebagai RO. Iya. Dulu kan di awal musim sempat ada workshop gitu ya. Jadi memang harus bagaimana seorang RO benar-benar dimatangkan di sana. Nah, dari penerapan apa yang dipelajari sepanjang workshop kemarin sampai dengan aplikasi sekian pekan ini, ada kesamaan nggak? Atau justru ada challenge yang berbeda di lapangan? Secara teori ada kesamaan karena memang di workshop yang kita lakukan dahulu kan sudah bertahap ya Mas ya, bertahap dari kita latihan menggunakan video, baik dari simple situation sampai complex situation. Kita menggunakan real match, baik simulation match ataupun ya real match meskipun masih simulation. Nah, itu sangat membantu saat kita bertugas, saat kita bertugas sebagai RO. Tapi sekali lagi saat real match seperti ini yaitu Liga 1, apapun bisa terjadi. Ya, jadi yang kita dapatkan di workshop sangat membantu apa yang kita kerjakan sekarang. Dan yang kita kerjakan sekarang banyak juga hal baru yang kita dapatkan yang sebelumnya kita tidak dapatkan di workshop. Jadi dinamikanya tinggi sekali ya. Sangat dinamis. Nah, sampai dengan pekan kemarin ya pengalaman seperti apa yang tidak didapatkan pada saat workshop kemarin? Artinya ada case yang harus diputuskan dan itu menjadi challenge tersendiri sampai saat ini. Waktu itu kalau saya tidak salah itu bertugas saat match Persija dan Persis. Yaitu saya lupa pemainnya tapi dia terjadi handball, terjadi handball di lapangan. Itu saat melakukan checking, ketika di training kan kita tidak ada pressure, tidak ada pressure dari mana-mana. Udah kita hanya training, hanya workshop. Begitu tugas match Persija, tim tuan rumah melakukan pelanggaran di kotak penalti, dan saya harus membantu VR untuk menyajikan gambar yang seobjektif mungkin, sejelas mungkin kepada VR. Tekanannya di sana sih Mas, tekanan baik saat match ataupun pertanggungjawaban saya setelah match nanti. Waduh, jadi seputar itu ya. Skrimmage, sekelumit peristiwa pun akan sangat menentukan. Di latihan pasti beda, di workshop pasti beda. Ketika di match yang sebenarnya pressure-nya sangat tinggi. Dan itu sangat menentukan bagi putusan di posisi tengah. Nah, kalau melihat selama ini sebenarnya background dari Mas Bro sendiri memang ada kaitannya dengan bola, dengan RO seperti ini. Maksudnya memang suka dengan hal yang berbau dengan teknologi, kamera segala macamnya. Background sendiri saya dari broadcast ya Mas ya. Tapi dari broadcast yang baru ya. Terus juga menyukai bola meskipun tidak fanatik, tapi menikmati pertandingan bola. Jadi mungkin itu bisa hal yang membantu lah, membantu saya menjalankan tugas sebagai replay operator ini. Apa yang menarik dari tugas dari RO ini? Subjektif ya, pribadi ini. Yang menarik? Saya jadi tahu. Jalan-jalan ke banyak kota? Salah satunya. Yang kedua, tentu bertemu dengan orang-orang sepak bola yang selama ini saya hanya dibaca hanya bisa lihat di TV atau hanya di berita. Saya bisa melihat langsung wasit terutama yang selama ini saya hanya bisa lihat di TV. Sekarang bertemu langsung, ya mulai bisa bertemu langsung dengan petinggi-petinggi federasi yang selama ini hanya saya lihat di TV. Jadi itu Sobat Brimo, selain challenge-nya banyak, pengalamannya banyak, keuntungannya juga banyak. Hal baru, jalan-jalan, kuliner tentunya ya. Beda kota, beda rasa, tapi yang penting ada satu pengalaman yang sangat berbeda dan itu sangat berkembang untuk untuk membantu pengembangan pribadi. Sekaligus juga bertemu dengan orang baru, berbagai karakter dari berbagai macam daerah tentunya, dengan berbagai macam kebiasaan dan pembawaan yang berbeda, menjadi tantangan tersendiri sih Mas. Nah, buat Sobat Brimo pasti profesi RO ini pasti hal yang baru ya, dan kita tahu bahwa juga sebelumnya tidak banyak karena memang baru di musim ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal kesejahteraan ini, sebenarnya bisa nggak sih cukup diandalkan paling tidak untuk biaya hidup sama ini dengan profesi sebagai RO? Jangan nyebut angka, nggak boleh angka, nanti penasaran. Kita harus ngomong sebenarnya dengan menekuni profesi seperti ini, apakah itu bisa dikatakan satu bisa menjadi sandaran hidup seperti itu? Kalau dibilang menjanjikan, untuk saya menjanjikan Mas. Apalagi peluang untuk berkarir tidak hanya di Indonesia, itu ada. Nah, itu yang penting, peluang karir tidak hanya di Indonesia.
Jadi selama ini kalau kita melihat AFC, FIFA segala macam sudah menerapkan VAR dan disitulah nantinya RO akan mutlak digunakan. Seperti itu ya? Ya, bukan nantinya, bahkan sudah ada yang Iya. bertugas. Sudah ada bertugas RO di dari level Indonesia. internasional. Dari Indonesia ya? Sudah ada yang bertugas di level internasional. Mas Bro kapan? Saya menunggu surat tugas saja, Pak. Menunggu surat tugas. Dan jelas ini menjadi menarik ya. Jadi ini menjadi satu peluang yang bagus buat teman-teman sekalian. Selain buat untuk mengerti dan memahami bagaimana RO, ternyata ini menjadi profesi yang kedepannya akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan tentunya sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik, Mas. Sangat menarik sekali. Tuh, sangat menarik. Itu jelas salah satu kunci yang mengapa selama ini benar-benar selektif ketika teman kita dipercaya sebagai RO. Bukan hanya pemahaman dalam game-nya aja, tapi dia juga harus memiliki kapasitas teknis, kapasitas bagaimana pengelolaan VAR ini bisa dipahami sehingga bisa berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Karena sekali lagi, peran RO sangat mutlak di VAR Liga 1 nantinya. Mas Bro, kalau melihat kembali soal RO dan VAR, ini kan banyak katakanlah pertanyaan yang sangat ini ya jeli gitu. Kalau misalkan listrik mati atau apa, ada nggak peran signifikan dari RO di sana? Tentunya ada, Mas. Misalnya terjadi gangguan atau masalah apapun di fan atau di ruangan, peran utama RO yang pertama adalah tetap tenang. Oke, tetap tenang. Kuncinya tetap tenang ya. Iya, karena VAR dan EVAR, orang yang pertama akan ditanya oleh mereka adalah RO. Oke. Jadi kalau kita panik, mereka pun pasti panik. Oke. Untuk masalah penyelesaiannya, teknisnya seperti apa, ada bagian tersendiri dari namanya TG, itu technical ground. Tentu harus komunikasi Dan ya. itu harus komunikasi. Nah, peranan RO saat terjadi kendala, entah itu mati listrik, entah itu kameranya mati atau apapun, yang pertama tetap tenang. Tenang, kuasai keadaan ya. Kuasai keadaan. Oke, makasih. Gitu teman-teman. Jadi banyak sekali pemahaman apa yang harus dikuasai, apa harus bisa dianalisa, dan cara mengambil keputusan dari RO yang sangat menentukan buat bergulirnya VAR di BRI Liga 1 musim ini. Terima kasih, sukses selalu Mas Bro. Terima kasih, Mas Hanif. Sukses, jangan lupa, dan mudah-mudahan menjadi RO yang bertugas di laga internasional. Amin. Terima kasih, saya Marji. Sampai jumpa di episode berikutnya.